Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Syifa Nurasi dengan NPM 21130247071 dari Pendidikan Biologi 2021 kelas A. Saya akan menjelaskan mengenai profil pelajar Pancasila. Baik, langsung saja kita mulai. Yang akan saya jelaskan yaitu mengenai apa itu profil pelajar Pancasila, urgensinya apa, komponennya apa saja, tema dan subtemanya, kemudian contoh penerapannya. Baik, yang pertama yaitu apa itu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah salah satu aspek yang diusung dalam kurikulum Merdeka. Profil ini mengacu pada kemampuan dan sikap siswa yang tercermin dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Profil pelajar Pancasila bertujuan untuk membentuk siswa yang berintegritas, bertanggung jawab, menghargai keanekaragaman, serta mampu berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua, ada urgensi profil pelajar Pancasila. Ada 3, yaitu yang pertama, profil pelajar Pancasila akan menjadi penuntun pembelajaran. Artinya adalah profil pelajar Pancasila akan menjadi penuntun arah kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan, mulai dari tingkat nasional, daerah, hingga tingkat satuan pendidikan masing-masing. Kemudian, profil Pancasila akan menjadi pegangan semua pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi pelajar Indonesia di ruang belajar. Oleh sebab itu, dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila harus dipahami oleh seluruh yang terlibat dalam dunia pendidikan, baik itu presiden, menteri, hingga guru-guru yang terjun ke dalam lapangan. Kemudian, yang kedua, profil pelajar Pancasila ini nanti akan menjadi rujukan perancangan kurikulum nasional, yakni dalam bentuk standar nasional pendidikan. Jika dalam bagian ini kita bisa melihat bahwasanya profil pelajar Pancasila merupakan elaborasi dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional bisa dikatakan berhasil jika mencetak pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kemudian nanti dari profil pelajar Pancasila ini juga akan diturunkan ke standar kompetensi lulusan, dan dari SKL ini akan diturunkan ke standar-standar yang lain hingga menjadi rujukan ketika satuan pendidikan menyusun kurikulum operasional sekolah. Urgensi yang ketiga yaitu profil pelajar Pancasila ini akan menjadi rumusan karakter dan kompetensi abad 21. Profil pelajar Pancasila ini dihasilkan melalui sebuah kajian panjang yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu untuk menjawab sebuah pertanyaan besar. Pelajar dengan profil seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia? Ditemukanlah sebuah jawaban bahwasannya output dari sistem pendidikan nasional adalah terciptanya pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, yang berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah komponen-komponen dalam profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, yang ketiga ada bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Keenam komponen tersebut saling berkaitan dan menguatkan sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya keenam komponen tersebut secara bersamaan, tidak parsial. Komponen-komponen tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Komponen yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, elemen kuncinya
terdapat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menerapkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dalam kehidupannya, seperti beribadah, untuk orang Islam menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan puasa, berbakti kepada orang tua, dan lainnya. Akhlak pribadi yaitu menyadari bahwa menjaga dan merawat diri penting dilakukan bersamaan dengan menjaga dan merawat orang lain dan lingkungan sekitar. Yang ketiga ada akhlak kepada manusia, yaitu mengutamakan persamaan dan kemanusiaan di atas perbedaan serta menghargai perbedaan yang ada dengan orang lain. Yang keempat ada akhlak kepada alam, yaitu menyadari pentingnya merawat lingkungan sekitarnya sehingga dia tidak merusak atau menyalahgunakan lingkungan alam agar alam tetap layak dihuni dan oleh seluruh makhluk hidup saat ini maupun generasi mendatang. Yang keenam ada akhlak bernegara, yaitu memahami serta menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik serta menyadari perannya sebagai warga negara. Berikut adalah contoh alur perkembangan untuk tiap subelemen. Yang di sini sudah ada untuk fase PAUD, kemudian fase A yaitu usia 6 sampai 9 tahun pelajar, kemudian fase B usia 10 sampai 12 tahun, kemudian di akhir fase C ada usia 13 sampai 15 tahun, dan akhir fase D yaitu usia 16 sampai 18 tahun. Nah, kalian bisa membacanya secara mandiri. Kemudian ada komponen yang kedua yaitu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci berkebinekaan global yaitu mengenal dan menghargai budaya, mengenali, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan berbagai macam kelompok berdasarkan perilaku dan cara komunikasi dan budayanya, serta mendeskripsikan pembentukan identitas dirinya dan kelompok, juga menganalisis bagaimana menjadi anggota kelompok sosial di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya, yaitu pelajar Indonesia berkomunikasi dengan budaya yang berada dari dirinya secara setara dengan memperhatikan, memahami, menerima keberadaan, dan menghargai keunikan masing-masing budaya sebagai sebuah kekayaan perspektif sehingga terbangun kesalingpahaman dan empati terhadap sesama. Kemudian refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Secara reflektif memanfaatkan kesadaran dan pengalaman kebinekaannya agar terhindar dari prasangka dan stereotip terhadap budaya yang berbeda sehingga dapat menyelaraskan perbedaan budaya agar tercipta kehidupan yang harmonis antar sesama dan kemudian secara aktif partisipatif membangun masyarakat yang damai dan inklusif, berkeadilan sosial, serta berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Komponen yang ketiga ada gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen kunci gotong royong yaitu yang pertama ada kolaborasi, yaitu bekerja sama dengan orang lain disertai perasaan senang ketika berada bersama dengan orang lain dan menunjukkan sikap positif terhadap orang lain. Yang kedua ada kepedulian, yaitu memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di lingkungan fisik sosial. Yang ketiga ada berbagi, yaitu memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama, serta mau dan mampu menjalani kehidupan bersama yang mengedepankan penggunaan bersama sumber daya dan ruang yang ada di masyarakat secara sehat. Untuk subelemennya
terdapat pada video, pada layar, dapat dibaca secara mandiri. Kemudian yang keempat ada mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci mandiri yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Artinya, melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi dimulai dari memahami emosi dirinya dan kelebihan serta keterbatasan dirinya, sehingga ia akan mampu mengenali dan menyadari kebutuhan pengembangan dirinya yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Kemudian ada regulasi diri, yaitu mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya. Sudah berada di layar yaitu mengenai subelemen yang berbeda-beda setiap fase. Subelemen yang terhadap mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Yang berbeda dari fase PAUD yaitu mengenali kemampuan dan minat atau kesukaan diri serta menerima keberadaan dan keunikan diri sendiri. Elemen pemahaman diri dan situasi yang dihadapi akan berbeda pada setiap fasenya, dapat dilihat secara mandiri. Komponen yang kelima ada bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Nah, elemen kunci bernalar kritis yaitu yang pertama ada memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, yaitu memiliki rasa keingintahuan, mengajukan pertanyaan yang relevan, mengidentifikasi dan mengklarifikasi gagasan dan informasi yang diperoleh, serta mengolah informasi tersebut. Yang kedua ada menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Dalam pengambilan keputusan, menggunakan nalarnya sesuai dengan kaidah sains dan logika dalam pengambilan keputusan dan tindakan dengan melakukan analisis serta evaluasi dari gagasan dan informasi yang ia dapatkan. Yang ketiga ada merefleksi pemikiran dan proses berpikir, yaitu melakukan refleksi terhadap berpikir itu sendiri, yaitu metakognisi, dan berpikir mengenai bagaimana jalannya proses berpikir tersebut sehingga ia sampai pada suatu kesimpulan. Kemudian yang keempat ada mengambil keputusan, yaitu mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan informasi yang relevan dari berbagai sumber, fakta, dan data yang mendukung. Kemudian berikut adalah sub-elemen bernalar kritis. Yang terakhir adalah kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci kreatif yaitu yang pertama menghasilkan gagasan yang orisinal, yaitu menghasilkan gagasan yang terbentuk dari hal paling sederhana seperti ekspresi pikiran dan atau perasaan sampai dengan gagasan yang kompleks untuk kemudian mengaplikasikan ide baru sesuai dengan konteksnya guna mengatasi persoalan dan memunculkan berbagai alternatif penyelesaiannya. Kemudian menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, yaitu menghasilkan karya yang didorong oleh minat dan kesukaannya pada suatu hal, emosi yang ia rasakan sampai dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian berikut adalah subtema dari kreatif. Yang keempat, bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini diajarkan melalui 4 hal, melalui 4 kegiatan, yakni yang pertama adalah kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan reguler yang ada pada kelas, kita mengajari di kelas-kelas, juga kita ajarkan tentang profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kita ajarkan pada kegiatan kokurikuler ini yang paling utama, yaitu kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini sasaran utamanya bukan produknya, bukan hasil yang diciptakan oleh siswa, tetapi prosesnya. Nanti penilaiannya juga tentang proses tersebut, proses bagaimana anak melatih menjalankan profil-profil pelajar Pancasila. Yang ketiga,
Profil pelajar Pancasila ini juga diajarkan melalui kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan pengembangan bakat dan minat siswa, dan juga diajarkan melalui budaya sekolah. Semua warga sekolah, baik dari guru, dari siswa, akan membiasakan tentang dimensi dari profil belajar Pancasila. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.